Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Suciati Muanifah, SEMM MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah audit internal dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan judul Analisis Fraud PT Indofarma Tbk. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diva Putri Intan dengan NIM 23 10 11 20 18 41 dan rekan-rekan saya. Nama saya Reva Triananta dengan NIM 2310112776. Perkenalkan, nama saya Priyanti Rahayu dengan NIM 231011201907. Langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Definisi fraud. Fraud adalah tindakan kecurangan atau penipuan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara yang tidak jujur dan merugikan pihak lain, seperti perusahaan atau organisasi. Dalam praktiknya, fraud bisa berupa pemalsuan data, manipulasi laporan keuangan, pencurian aset, penyalahgunaan jabatan, atau transaksi fiktif. Studi kasus pada PT Indofarma Tbk merupakan salah satu perusahaan farmasi milik negara BUMN yang telah berdiri sejak tahun 1918. Selama lebih dari 1 abad, perusahaan ini berperan penting dalam memproduksi dan mendistribusikan berbagai obat-obatan, alat kesehatan, suplemen, serta produk herbal di Indonesia. Namun, citra positif perusahaan ini mulai goyah setelah munculnya kasus dugaan fraud atau kecurangan keuangan yang melibatkan jajaran manajemen puncak dan anak usahanya. Selanjutnya ada bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan itu ada 5, yaitu yang pertama transaksi fiktif. Ada transaksi penjualan alat kesehatan dan produk yang tidak benar-benar terjadi, namun tetap dicatat dalam laporan keuangan agar terlihat seolah perusahaan memperoleh pendapatan tinggi. Lalu yang kedua ada penyalahgunaan dana perusahaan. Dana milik perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau ditempatkan dalam rekening yang tidak sah. Yang ketiga, pinjaman online atas nama karyawan. Pinjaman online atas nama karyawan, beberapa pinjaman darling dilakukan menggunakan identitas pegawai perusahaan, tetapi hasilnya digunakan untuk menutup kekurangan kas perusahaan. Yang keempat itu pengadaan tanpa studi kelayakan. Pengadaan alat kesehatan dilakukan tanpa perencanaan dan analisis pasar yang memadai, sehingga banyak produk tidak terjual dan menimbulkan kerugian besar. Lalu yang terakhir itu ada rekayasa laporan keuangan. Laporan keuangan disusuri sedemikian rupa agar terlihat di mata publik dan pemegang saham, padahal kondisi keuangan perusahaannya sebenarnya sangat lemah. Pihak yang terlibat dalam kasus ini, yang pertama itu ada Arif Pramuhanto, mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk pada tahun 2019 sampai 2023. Lalu yang kedua itu ada Gigi Sugiono Raharjo, mantan Direktur Utama PT Indofarma Global pada tahun 2020 sampai 2022. Yang ketiga itu ada Cecep Setiana Yusuf, Head Office Finance PT IGM pada tahun 2019 sampai 2022. Yang keempat itu ada Bayu Pratama Erdiansyah, manajer akuntansi PT IGM pada tahun 2022 sampai 2023. Kasus ini yaitu kerugian negara mencapai 371,8 miliar yang berasal dari dana investasi dan operasional yang disalahgunakan. Anak perusahaan PT Indofarma Global Medica dinyatakan pilot atau bangkrut oleh Pengadilan Niaga pada awal tahun 2025. Keuangan Indofarma memburuk drastis dengan catatan rugi besar dan penurunan kinerja hingga hampir 100% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepercayaan investor dan publik menurun, menyebabkan harga saham Inaf jatuh di Bursa Efek. Melakukan audit ulang. Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan BPK harus melakukan audit ulang dan restrukturisasi besar-besaran terhadap Indofarma dan seluruh holding BUMN farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengendalian dan audit internal. Salah satu penyebab utama terjadinya fraud di PT Indofarma adalah lemahnya sistem pengendalian internal dan tidak efektifnya peran audit internal. Peran audit internal yang seharusnya menjadi mata kedua perusahaan tidak dijalankan secara maksimal, sehingga pelanggaran bisa terjadi bertahun-tahun. 1. Kurangnya pengawasan terhadap anak usaha atau IGM. Audit dan kontrol dari perusahaan induk terhadap anak usahanya sangat terbatas, sehingga banyak transaksi besar tidak berjalan dengan benar. Kedua, ada audit internal tidak independen dan tidak berbasis resiko. Tim audit internal tampaknya hanya memeriksa kelengkapan dokumen tanpa menelusuri kebenaran substansi transaksi. Tidak ada sistem audit berbasis resiko atau risk-based audit.
dengan potensi penipuan tinggi. Dan ketiga ada kelemahan pemisahan tugas. Beberapa pegawai memiliki wewenang ganda seperti menyetujui dan mencatat transaksi yang membuka peluang terjadinya manipulasi data. Analisis pengendalian dan audit internal, ada juga budaya etika dan transparansi yang lemah. Tekanan dari manajemen untuk menampilkan laporan keuangan yang baik menyebabkan auditor enggan menentang keputusan arah sehingga keberadaannya dibiarkan. Evaluasi dan perbaikannya nih. Kasus penipuan PT Indofarma Tbk menunjukkan bahwa kejadian tidak hanya disebabkan oleh niat individu, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang lemah dan budaya perusahaan yang tidak sehat. Keterlibatan pejabat tinggi menunjukkan bahwa penipuan bisa terjadi dari tingkat atas atau manajemen puncak, bukan hanya dari karyawan bawah. Audit internal harus diperkuat dan dijalankan secara independen. Audit internal harus bekerja secara bebas tanpa campur tangan dari pihak manajemen, pengendalian keuangan, dan sistem otoritas transaksi. Setiap transaksi harus melalui beberapa tahap persetujuan untuk mencegah kondisi ini terulang lagi. Evaluasi dan perbaikan lagi, ada anak perusahaan harus diaudit secara rutin dan mendalam, terutama pada area yang beresiko tinggi fraud, budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai atau budaya tertentu tidak hanya diterapkan oleh pimpinan saja, tapi juga oleh semua orang di dalam perusahaan, mulai dari tingkat tertinggi kayak direksi, dari manajer hingga karyawan paling bawah. Sistem pelaporan pelanggaran perlu diperkuat agar karyawan berani melaporkan penyimpangan tanpa takut tekanan. Terima kasih, itu saja dari saya. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.